Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Prodi PGMI 5B. Nah, hari ini saya Endang Faradila dan rekan Saya Wulan Purwosari. kami akan membahas atau berbincang-bincang mengenai pemakalah teman kami bernama Tito Ilham Pamungkas yang berjudul Psikolog Pendidikan dan Pelajaran Efektif. Nah, Wulan, hari ini saya akan memberikan kesempatan kepada Wulan untuk bertanya sekaligus kita berbincang-bincang. Silakan Wulan. Baik, terima kasih Endang. Nah, menurut Endang, apakah psikolog itu dan pembelajarannya efektif itu seperti apa? Nah, menurut saya, psikologi itu ialah suatu ilmu yang mempelajari mental, pikiran, dan perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu seperti faktor tempat tinggal, keluarga, lingkungan sosial, ataupun suatu faktor genetik. Sehingga psikolog ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Nah, sedangkan psikologi pendidikan yaitu suatu ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan sehingga kita dapat mengenai karakter peserta didik yang mana pembelajaran kita dalam kelas menjadi lebih efektif. Oh, seperti itu. Nah, sedangkan pembelajaran efektif ialah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Nah, model pembelajaran ini ada 4 Wulan. 4 pokok. Yang pertama, kualitas pembelajaran. Yang kedua, tingkat pembelajaran yang memadai, ganjaran, dan yang terakhir yaitu waktu. Jadi, selanjutnya apa hubungan psikolog itu dengan pembelajaran yang efektif? Nah, baik. Berbicara tentang pembelajaran yang efektif berarti berbicara tentang pendidikan. Nah, seorang guru harus mampu memahami karakteristik dari siswa sehingga secara emosional untuk merencanakan proses belajar mengajar yang tepat sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan tentu saja efisien. Oke, Endang. Nah, baik Wulan, terima kasih atas kesempatannya. Terus menurut kamu Wulan, apa yang harus kita lakukan atau terapkan sebagai guru dalam pembelajaran kita sehingga efektif di dalam kelas? Nah, baik Endang. Nah, berbicara tentang pembelajaran secara efektif, nah kita tahu bahwa belajar itu merupakan hal yang umum untuk para peserta didik. Nah, jadi kita sebagai guru itu kita harus mampu menciptakan suasana belajar yang efektif. Nah, seperti apa caranya? Yaitu Endang, kita harus pertama tetapkan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana itu? Nah, tujuan pembelajaran, bagaimana kita untuk menetapkan target? Contoh, pada awal kita masuk ke kelas, pasti kita ingin menanyakan siapa yang ingin menjadi dokter, siapa yang ingin menjadi guru. Nah, itulah merupakan salah satu motivasi untuk menjadi tujuan dari pembelajaran. Sehingga murid-murid itu dapat kita motivasi untuk menjadi profesi yang mereka inginkan. Seperti itu. Nah, yang kedua, atur sesuai jadwal. Nah, seperti apa? Jadi, pembelajaran kita dalam kelas itu usahakan kita menargetkan jangan melebihi dari waktu yang telah ditetapkan, ya, agar supaya siswa tidak menjadi bosan. Nah, selanjutnya buat suasana belajar yang nyaman. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan kita sebagai guru menjelaskan harus ada strategi-strategi yang kita buat. Seperti harus ada pertanyaan sehingga juga ada jawaban dari peserta didik. Juga kita membuat strategi pembelajaran seperti membuat metode melalui metode games dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, membuat ringkasan. Nah, kita sebagai guru harus menyuruh atau memerintah murid agar supaya membuat suatu rangkuman. Nah, tujuannya agar supaya siswa itu dapat mengulang kembali apa yang telah kita ajarkan. Nah, selanjutnya buat akronim yang mudah untuk diingat. Nah, seperti apa? Yaitu melalui
mungkin sebuah lagu, jadi mereka gampang untuk mengingat materi yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya pahami bukan menghafal. Nah, biasanya juga kan anak-anak itu disuruh untuk menghafal. Nah, usahakan kita memberikan harus memahami. Contohnya seperti kita menjelaskan dulu apa pengertiannya melalui sebuah gambar, melalui sebuah video, agar mereka lebih memahami bukan untuk menghafal. Nah, selanjutnya yaitu pantang menyerah. Nah, kita sebagai guru itu tidak boleh pantang menyerah. Menyerahnya dalam hal membelajarkan siswa itu agar jadi semangat untuk belajar. Ya, seperti itu, Endang. Wah, banyak sekali ya yang kita sebagai guru harus terapkan untuk agar pembelajaran kita dalam kelas itu menjadi lebih efektif. Nah, baik Wulan, ada pertanyaan juga dalam benak saya. Apakah psikolog pendidik yang tidak baik itu berpengaruh kepada psikolog peserta didik juga? Nah, baik Endang. Menurut saya, seorang guru itu merupakan pendidik, di mana harus ditiru semua tindakannya, baik secara lisan, perilaku, dan tindakannya. Nah, jadi kalau karakter guru yang tidak baik pasti akan mempengaruhi psikologi para peserta didik. Contohnya, seorang guru berkata kasar kepada seorang siswa. Nah, pasti siswa ini akan meniru kata-kata dari seorang guru tersebut, sehingga bukan hanya di lingkungan sekolah yang dia katakan, tapi bakal dia sampaikan sampai di rumah. Wah, seperti itu. Jadi seperti itu ya Wulan. Jadi guru Ya. itu sebagai contoh agar anak-anak kita, jika gurunya baik, pasti anak-anaknya juga pasti baik. Ya. Nah, baiklah Wulan. Terakhir, pertanyaan terakhir akan saya tanyakan. Nah, baik Wulan, bagaimana kita sebagai guru dapat menilai bahwa proses pembelajaran yang kita berikan tepat atau efektif? Dan bagaimana cara atau metode yang guru pakai untuk pembelajaran menjadi efektif? Nah, baik Endang. Kita sebagai guru melihat bagaimanakah pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik itu efektif. Nah, caranya kita bisa lihat dari siswa tersebut. Jadi respon dari anak-anak peserta didik. Nah, dalam kita memberikan materi, apakah mereka memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ternyata ada interaksi Ya. antara pengajar dan para peserta didik. Nah, dan bagaimana untuk metode yang kita terapkan agar peserta didik itu belajarnya menjadi efektif. Ya. Nah, kita bisa menggunakan metodenya seperti metode games mungkin, kita melalui video, melalui audio visual, atau mungkin melalui gambar, sehingga anak-anak memancing mereka agar lebih semangat atau tertarik untuk proses belajar mengajar, begitu. Nah, baiklah teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Saya dan Wulan Purbasari telah selesai membahas mengenai materi psikologi pendidikan dan pembelajaran yang efektif. Nah, baik, jadi kesimpulan dari kami ialah psikolog pendidikan itu saling berhubungan dengan pembelajaran efektif. Tanpa psikolog pendidikan, pembelajaran yang efektif itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kenapa? Karena mereka saling berkaitan. Dengan psikolog pendidikan, kita sebagai guru bisa mengetahui karakter dari karakter siswa kita, baik dari mereka tingkah laku, berpikir, dan lain sebagainya. Ya, benar sekali Endang. Jadi kita sebagai guru harus memahami psikologi itu seperti apa. Sebelum menjadi guru, kita harus mempelajari psikologi itu agar supaya kita menerapkan kepada siswa, pada peserta didik
untuk memahami karakter mereka masing-masing. Nah, baiklah, itulah kesimpulan dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kami tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.